Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahadukum sa'id mubarak. Kaifa halukum jami'an ayyuha at-tullab fi hadha al-yawm? Antum bisihah kulla yawm wa bi khair walhamdulillah. Apa kabar Anda semua pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran ketiga dengan tema al-istihmamu wat-tanawul. Dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai at-tarkib. Pada bab ketiga ini, itu cara menyusun beberapa kata menjadi sebuah kalimat, atau disebut juga dengan struktur kalimat, yaitu mengenai fi'il amr. Beberapa pertemuan yang sudah lewat kita sudah mengenal dan mempelajari fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Maka dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan apa itu fi'il amar dan bagaimana cara membuat fi'il amar. Untuk tujuan pembelajaran kita yaitu agar Anda bisa mengetahui apa itu fi'il amar dan juga bisa membuat fi'il amar itu apapun bentuk kata kerjanya nanti. Fi'il amar itu adalah terdiri dari dua kata, fi'il dan amr. Fi'il ya kata kerja, kalau amr perintah, atau maknanya makna talab, tuntutan. Maka kata kerja itu digunakan untuk kata kerja perintah. Itulah dia fi'il amar. Contoh, pergilah, mandilah, bacalah, belajarlah, idhab, istahmim, udrus, duduklah, ijlis. Itu contoh-contohnya. Fi'il amar itu pertama, cara membuatnya adalah diambil dari fi'il mudhari' yang mukhatab dan mukhatabah. Kenapa harus dari mukhatab dan mukhatabah? Karena mukhatab dan mukhatabah kan kata ganti orang yang kedua, atau orang yang bisa diajak komunikasi, orang yang ada di hadapan kita. Tentu orang yang disuruh, yang diperintah itu adalah orang yang bisa kita ajak komunikasi, atau orang yang berada di hadapan kita, atau orang yang hadir di tempat, bukan orang lain yang tak kenal, bukan diri sendiri. Gitu. Maka untuk pengambilan dari fi'il amar adalah dari fi'il mudhari' mukhatab dan mukhatabah. Yang kedua, diambil atau dibuang huruf mudhara'ahnya. Yang kedua, dibuang huruf mudhara'ahnya. Kemudian yang ketiga, jazamkan akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Cara menjazamkan ada dua. Pertama, sukunkan huruf terakhir yang berbaris dhammah. Yang kedua, buang huruf nun tanda rafa', yaitu huruf nun selain daripada nun niswah, nun jamak untuk perempuan. Berarti contoh kita ambil dari contoh ta'lamu, mengetahui, ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna.
Itu kata ta'lamna itu nun di situ namanya nun niswah. Nun menunjukkan banyak perempuan yang mukhatabah. Maka nun itu tetap. Maka selain nun yang itu semuanya dibuang. Dan huruf terakhir pada kata ta'lamu yang awalnya dhammah dan menjadi sukun nantinya. Itulah dia caranya. Kemudian yang keempat, kalau huruf yang pertama daripada fi'il amr itu setelah dibuang huruf mudhara'ahnya berbaris sukun, maka tambahkan hamzah wasl. Lalu untuk menentukan baris dari hamzah wasl adalah satu, apabila ain fi'il dari kata kerja tersebut atau dari fi'il tersebut berbaris dhammah, maka hamzah waslnya didommahkan. Yang kedua, apabila ain fi'ilnya berbaris kasrah ataupun fathah, maka hamzah waslnya dikasrahkan. Cuman masalahnya apa itu ain fi'il? Kita lihat fi'il itu kan di dasar kata dari fa'ala, maka huruf fa itu namanya fa fi'il, ainnya disebut dengan ain fi'il, lamnya disebut dengan lam fi'il. Begitu juga dengan fi'il yang lain yang kita bisa sejajarkan dengan kata fa'ala juga. Contoh alima, ainnya sama dengan fa, yaitu fa fi'il, sedangkan ain fi'il di kata alima adalah lam, berarti lamnya menjadi ain fi'il. Kemudian mim di situ sama seperti posisinya yang ketiga, yaitu lam, maka menjadi lam fi'il. Dari kata alima, ain menjadi fa fi'ilnya, lamnya menjadi ain fi'ilnya, mimnya menjadi lam fi'ilnya. Contoh lain, nasara, nunnya menjadi fa fi'il, sodnya menjadi ain fi'il, dan ro-nya menjadi fa fi'il. Kataba, kafnya menjadi fa fi'il, tanya menjadi ain fi'il, ba-nya menjadi lam fi'il. Itulah dia. Berarti kalau untuk ain fi'il itu adalah kalau dia untuk kata kerja yang 3 huruf yang sulasi, mudah saja lihat kata yang di tengah. Itulah dia yang menjadi ain fi'il. Itulah yang menjadi penentu nanti bagaimana baris daripada hamzah wasalnya. Kemudian kalau hurufnya yang lebih dari 3 huruf, 4 hurufkah dia, 5 hurufkah dia, 6 hurufkah fi'ilnya, maka ain fi'il yang mana yang kita jadikan patokan untuk menentukan baris hamzah wasal, yaitu ain fi'il yang huruf sebelum akhir. Ain fi'il hurufnya yang sebelum akhir. Contoh ijtama'a, huruf terakhir adalah ain, maka yang sebelumnya adalah mim. Huruf mimnya inilah yang nanti penentu untuk membuat atau membentuk baris daripada hamzah wasal. Ijtama'a yajtami'u. Tapi ingat, ain fi'il pada fi'il mudhari'nya, bukan pada fi'il madinya. Berikut ini contoh untuk pembuatan dari fi'il mudhari', fi'il amar. Proses membuat fi'il amar. Kita contohkan kata alima, daraba, dan fataha. Setelah itu kita lihat langkah pertama, itu ambil fi'il mudhari' mukhatab dan mukhatabahnya. Kalau alima berarti ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna. Lalu yang kedua, buang huruf mudhara'ahnya. Semua huruf tak yang di awalnya itu buang semua. Hasilnya huruf pertama menjadi huruf ain yang berbaris sukun. Kemudian yang ketiga, jazamkan akhirnya saat yang pertama tadi huruf yang terakhir disukunkan, yaitu kalau dia berbaris dhammah, itu yang pertama menjadi mimnya huruf terakhir menjadi sukun. Kemudian huruf yang terakhir semua yang ada nun kecuali nun yang menunjukkan banyak perempuan, buang semua, yaitu yang musanna mukhatab, jamak muzakkar, yang muannas mukhatabah dan musanna mukhatabah, itu dibuang huruf nunnya semua. Jadi hasilnya ini seperti ini. Huruf yang pertama huruf ain yang bersukun semua.
kemudian nunnya telah kita buangkan, dan kemudian hasilnya ya tentu tak bisa dibaca. Maka ketentuannya, kalau memang huruf yang pertama barisnya sukun, kalau memang tidak bisa dibacakan, tambahkan hamzah wasl di awal kata. Tentu hamzah waslnya pun harus dikasih harkat baru bisa dibacakan. Maka disinilah berlakunya tadi fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, yaitu menentukan baris daripada hamzah wasl itu dilihat daripada ain fi'ilnya. Di sini huruf ain fi'ilnya adalah huruf lam. Karena huruf lamnya berbaris fathah, tentu hamzah wasalnya pun berbaris kasrah. Yaitu apabila ain fi'ilnya dhammah maka hamzah wasalnya dhammah. Apabila ain fi'ilnya kasrah atau fathah maka hamzah wasalnya berbaris kasrah. Hasil daripada pembuatan fi'il amar dari kata ta'lamu menjadi i'lam, i'lama, i'lamu, i'lami, i'lama, i'lamna. Nah, itulah hasilnya. Artinya apa? Yang awalnya mengetahui berubah menjadi ketahuilah. Ketahuilah untuk satu orang laki-laki, ketahuilah i'lama untuk dua orang, i'lamu untuk tiga orang atau lebih, i'lami untuk satu orang perempuan, i'lama untuk dua orang perempuan, dan i'lamna untuk banyak perempuan. Itu dia. Begitu juga dengan contoh doroba, sama seperti di atas contohnya. Inilah dia proses pembuatannya, boleh dilihat dan diperhatikan. Sama juga dengan kata taftahu. Cuman di sini ain fi'ilnya adalah ta, sedangkan tadribu atau yang asal kata doroba tadi ain fi'ilnya ro, yang berbaris sukun pada fi'il, berbaris kasrah pada fi'il mudhari'nya, yaitu tadribu. Maka hasilnya nanti idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Kalau fataha, iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Kalau fi'ilnya yang 4 huruf kita contohkan, atau nanti setelah huruf mudhari'ahnya huruf yang pertama itu dibuang, huruf mudhari'ahnya itu, lalu huruf berikutnya yang tersisa, yang tertinggal, yang menjadi huruf pertama itu bukan berbaris sukun tapi berharkat, apakah dia fathah, dhammah, dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira? Kita lihat contoh kita ambil alam. Fi'il mudhari'nya yang mukhatab dan mukhatabah, tu'allimu, tu'allimani, tu'allimuna, tu'allimina, tu'allimani, tu'allimna. Lalu langkah kedua, buang huruf mudhari'ahnya, huruf tanya dibuang semua. Kemudian hasilnya sementara allim, allimani, allimuna, allimina, allimani, allimna. Kemudian huruf terakhir dibuang yang huruf nunnya dan sukunkan baris dhammahnya. Allim, allima, allimu, allimi, allima, allimna. Maka di sini karena di awal katanya itu bukan berbaris sukun, huruf ainnya berbaris fathah, tentu tidak diperlukan untuk menambahkan hamzah wasl. Maka cukup dengan cara langkah yang sampai yang ketiga saja. Itulah dia cara untuk membuat fi'il amar. Silakan Anda perhatikan contoh-contoh berikut ini, dipahami dan dicatat di buku catatan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.